Di luaran sana, ribuan orang sedang turun ke jalan, teriak soal keadilan. Mereka marah, mereka menuntut perubahan. Tapi, coba kita tanya satu hal sederhana. Demo ini mungkin bisa mengguncang DPR, tapi apa bisa juga mengguncang pinjam online? Atau justru malah sebaliknya, rakyat kecil tetap terjepit di hutang yang enggak ada habisnya. Demo selalu ada efek domino. Ekonomi bisa goyah, kebijakan bisa berubah, bahkan biasanya muncul atau lahir aturan baru. Yang jadi pertanyaannya, kalau demo kali ini benar-benar berhasil bikin DPR gerak, akankah mereka peduli sama jutaan rakyat yang sekarang masih dikejar pinjam online? Atau jangan-jangan isu pinjol malah makin tertutup rapat karena fokus negara hanya ke demo besar? Tapi, apakah benar demo ini bisa membuat semua pinjam online tumbang? Ya, emang DPR dengan pihak pinjol atau dengan semua pinjol legal itu tidak langsung terhubung. Lebih tepatnya, perusahaan pinjol ataupun pihak pinjol itu terhubung ke OJK dulu. Karena yang mengawasi semua pinjam online itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tapi, regulasi baru OJK, aturan baru OJK itu atas persetujuan dari DPR. Nah, kalau DPR tidak menyetujui aturan OJK, ya tidak ada aturan yang baru karena tidak disetujui oleh DPR tadi. Jadi jelas ada hubungannya, cuman tidak langsung terhubung. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung saja apa efek kedepannya jika demo ini terus berlanjut dan DPR bisa digerakkan oleh demo kali ini. Setiap demo besar pasti bikin ekonomi gonjlang-ganjling. Investor bisa kabur, harga bisa naik, kerjaan bisa hilang. Nah, yang paling sengsara siapa? Jelas rakyat kecil, apalagi yang terjerat di pinjam online. Bisa kebayang nggak kalau seperti itu? Kita tiap hari diteror atau dikejar oleh desa pinjol legal, tapi pemasukan kita itu makin seret karena tadi perekonomian kita terganggu. Tapi tunggu dulu, itu baru efek yang pertama loh. Ada efek yang lebih ngeri dari efek yang pertama ini. Kalau ekonomi terguncang, jelas pinjol juga ikut terguncang. Kenapa? Karena kemampuan bayar nasabah atau bayar rakyat itu makin jeblok. Inilah yang bikin pihak pinjol panik. Mereka bisa kehilangan kontrol. Bahkan ribuan nasabah bisa gagal bayar sekaligus. Pertanyaannya, apakah ini saatnya pinjol runtuh? Atau mereka punya strategi hitam agar tetap berdiri di atas penderitaan rakyat? Karena seperti yang kita ketahui, yang membackup pinjol itu banyak. Mau kamu galbay sekaligus pun ya, mereka tidak akan bangkrut, mereka tidak akan gulung tikar. Ya kecuali pinjol yang ecek-ecek. Tapi hal seperti ini juga sangat berpengaruh loh ke pinjam online. Meskipun misalnya yang backup mereka banyak, entah itu dari Cina ataupun dari Tiongkok ya. Tapi kalau keadaannya seperti ini terus ya, maka dipastikan investor-investor, lender-lender pinjol itu akan kabur. Kenapa akan kabur? Ya karena mereka juga melihat kondisi konsumennya. Jelas kalau investor kabur, lender-lender kabur, tidak ada lagi yang membackup pinjol. Maka bisa dipastikan pinjol tersebut runtuh ataupun gulung tikar. Tapi justru sebaliknya, disinilah rahasia hitam pinjol mulai kebuka. Demo besar sering melahirkan pemenang baru, tapi untuk rakyat kecil, ya jelas mereka tetap jadi yang paling rugi. Apalagi kita nasabah yang terjerat di pinjam online. Bahkan yang lebih ironisnya, suara kita itu nggak pernah sampai ke pemerintahan ataupun ke pihak OJK. Mungkin udah sampai, tapi belum dilakukan. Ya kita tunggu saja kapan dilakukannya. Jadi meskipun demo besar ini berhasil menggerakkan DPR ya, tetap hutang nasabah pinjol itu nggak hilang semerta-merta. Lalu apa yang kita harapkan? Tenang, jangan putus asa dulu, karena ada satu kemungkinan besar yang bisa jadi titik balik nasabah pinjam online, tapi jarang diketahui. Kalau demo berhasil tekan DPR,
bisa jadi pemerintah terpaksa lebih serius melirik aturan pinjol. Mungkin ada regulasi baru, mungkin ada keringanan, bahkan mungkin ada kebijakan penghapusan bunga pinjol. Tapi itu semua hanya tanda tanya besar. Rakyat atau nasabah hanya bisa berharap saja. Tapi ini bisa saja terjadi, kemungkinannya sangat besar. Kenapa? Karena bisa jadi pemerintah juga atau pihak OJK juga belajar dari sebelum-sebelumnya. Ya contoh saja seperti demo saat ini. Jadi bisa saja mereka misalnya melakukan regulasi baru atau aturan baru atau kebijakan pemotongan bunga atau penghapusan bunga pinjam online. Karena mereka takut hal seperti itu terjadi lagi. Ya emang kemungkinannya kecil, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi buat kita nasabah pinjam online, apa salahnya kita berharap ya, maksudnya ada regulasi baru yang memberikan keringanan atau ada kebijakan pemotongan bunga pinjol atau penghapusan bunga pinjol. Dan buat kita juga jangan lupa berdoa sesuai keagamaannya masing-masing ya, supaya hutang kita cepat dilunaskan atau kita bisa melunasi hutang-hutang kita dengan cepat dan kita bisa segera bebas dari jeratan pinjaman online ini. Karena demo bisa selesai, DPR bisa duduk ke kursinya masing-masing, tapi hutang pinjol itu akan terus menghantui kita setiap hari. Jadi menurut kalian, kalau demo sebesar ini bisa bikin DPR gerak, apakah nasabah pinjol juga bisa bikin OJK gerak atau pemerintah gerak? Tulis pendapatnya di kolom komentar video ini. Nah, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan memberikan video edukasi tentang dunia perpinjolan. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah pinjol legal ya, wajib tidak wajib kamu subscribe channel ini. Sekali lagi, yang namanya hutang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang drastis, yang bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.